Dalam pemilu Amerika Serikat, tak semua negara bagian memiliki peran yang sama. Ada 7 negara bagian kunci yang dapat menentukan kemenangan Kamala Harris atau Donald Trump. Apa keistimewaan negara bagian tersebut dan strategi apa yang dilakukan para kandidat untuk mendulang suara di sana? Kita bahas. Amerika Serikat akan mempunyai presiden baru usai pemilu 5 November 2024. Yang menarik, ada 7 negara bagian yang dikenal sebagai swing states atau negara bagian penentu. Mereka adalah Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Negara bagian ini menjadi sorotan karena suara pemilih di sana bisa berpindah ke partai mana saja, baik Demokrat ataupun Republik, sehingga sangat menentukan siapa yang melenggang ke Gedung Putih. Apa itu swing state? Swing state merupakan negara bagian yang tidak pasti mendukung satu partai secara konsisten dalam pemilu. Disinilah kandidat Demokrat dan Republik memiliki peluang yang sama untuk menang. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem one man one vote, di Amerika menggunakan sistem electoral college yang setiap negara bagian memberikan sejumlah suara elektoral sesuai populasi mereka. Untuk memenangkan kursi presiden, seorang kandidat membutuhkan setidaknya 270 dari total 538 suara elektoral. Usai pemilihan, jika Kamala memenangkan semua negara bagian yang cenderung Demokrat dan Trump memenangkan semua negara bagian yang cenderung Republik, maka 7 negara bagian ini akan menentukan hasil akhirnya. Berdasarkan analisis, Kamala memerlukan 44 suara dari negara bagian penentu, sementara Trump membutuhkan 51 suara untuk mencapai angka kemenangan 270. Lantas bagaimana strategi kedua kandidat mempengaruhi pemilih? Strategi kampanye Kamala dan Trump berfokus pada pemilih di 7 negara bagian itu. Duel sengit Kamala dan Trump di 7 battleground mencapai klimaks seminggu menjelang hari pemilihan dengan berbagai upaya kampanye. Trump sempat menjadi koki di McDonald's dan membagikan kentang goreng gratis untuk para pendukungnya, sementara Kamala menyambangi 2 gereja di wilayah esensial Georgia. Pennsylvania adalah salah satu negara bagian yang paling diperebutkan. Isu ekonomi dan inflasi menjadi perhatian besar di sini, terutama karena Pennsylvania memiliki tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi. Kamala dan Trump kerap mengadakan kampanye besar-besaran di sini. Bahkan percobaan penembakan Trump pada Juli lalu pun terjadi di negara bagian ini. Sementara di Michigan, sikap Amerika terhadap konflik di Gaza menjadi perhatian utama bagi pemilih, terutama di sejumlah komunitas Arab Amerika besar di sana. Mereka menuntut kebijakan luar negeri yang lebih netral. Hasil survei New York Times dan Siena College terbaru menunjukkan Kamala unggul tipis di North Carolina, Nevada, dan Wisconsin. Sedangkan Trump sedikit lebih unggul di Arizona. Sementara itu di Michigan, Pennsylvania, dan Georgia, keduanya masih hampir sama kuat. Jejak pendapat itu mensurvei 7.879 pemilih di 7 negara bagian tersebut dari 24 Oktober hingga 2 November 2024. Di hari kampanye terakhir, kedua kandidat juga kampanye di sejumlah battleground. Trump memilih kampanye di Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia, sementara Kamala tampil di Michigan. Lantas, siapa yang bisa memenangkan 7 negara bagian ini? Kamala atau Trump? Kumparan bicara fakta lewat berita.